Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gubernur ke-17 yang saya hormati, yang usia gubernurnya bertambah lagi 14 hari. Gak usah berpikir di bawah kepemimpinan saya untuk mendapatkan piagam, gak usah. Biarin aja gak dapat piagam juga. Yang penting rakyat Jabar merasakan kinerja pembangunan pemerintah. Ini diundur deui sih karena pelantikan teh. Hayang gawe urang teh Geus ateu can. Geus ateu lah yang kemarin hayang gaji, lain hayang gawe. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Saya yang itu dari negara. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo, kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto di episode ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang opini disabilitas terkait dari pelantikan yang akan dilaksanakan kalau tidak ada perubahan lagi. Seluruh gubernur, bupati, wali kota akan dilantik oleh Pak Prabowo pada tanggal 6 Februari 2025, yaitu di hari ini. Nah, sepertinya para pejabat terpilih ini sudah tidak sabar nih untuk segera bekerja, menepati janji-janjinya saat masa kampanye, saat sudah terpilih. Ada rasa tanggung jawab yang besar yang ingin mereka perjuangkan. Nah, kita membahas khususnya untuk janji politik dari Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang sangat is the best, terbaik. Beliau ingin segera dilantik karena apa? Ingin cepat bekerja, ingin menepati janji-janji dari kampanyenya, janji politiknya. Ada beberapa konsen-konsen yang ingin beliau percepatkan, laksanakan. Semoga pelantikan ini dapat berjalan dengan lancar supaya dalam era kepemimpinannya Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing KDM, bisa membawa Jawa Barat yang lebih istimewa lagi. Saya sebagai warga Bandung, bagian dari Jawa Barat. Nah, kita simak dulu yuk apa statement dari janji politik Kang Deddy Mulyadi setelah kalau nanti dilantik. Dan masa ini sangat bagus karena ada masa transisi dengan PJ Gubernur Pak B. Mahmudin dengan Kang Deddy Mulyadi, supaya saat nanti pelantikan beliau, Kang Deddy, tidak kaget dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya, perannya sebagai Gubernur Jawa Barat untuk nantinya keputusan-keputusan dari sisi Kang Deddy Mulyadi. Ini yuk kita nonton video pemberitaannya. Ini dia. Bang di bawah Ini gubernur ke-17 dulu, silakan. Pemerintah pada Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Pak Mendagri, Komisi 2 DPR RI, kemudian KPU, Bawaslu, yang hari ini menyepakati tanggal 6 Februari 2024 2025 pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Tentunya kan ini momentum yang sangat strategik kita untuk melangkah, sehingga ketika sudah dilantik nanti langsung bekerja. Maka saya bersyukur masyarakat Jawa Barat mendapat PJ gubernur yang sehebat ini, punya visi, kemudian orientasinya bekerja, jujur, berintegritas, dan memberikan ruang terbuka pada saya untuk bekerja dalam setiap hari, merumuskan kebijakan-kebijakan yang nanti dilakukan setelah menjabat. Nah, kan saya menyampaikan bahwa saya ini pilihan politik publik 62,22%. Artinya saya akan ditagih janji kampanye yang saya sampaikan. Nah, seluruh janji kampanye yang saya sampaikan itu harus direlasikan lewat siapa? Organisasi perangkat daerah provinsi Jawa Barat. Untuk itu, apa yang menjadi prioritas? Kepentingan publik. Layanan dasarnya apa? Layanan dasarnya layanan pendidikan. Di mana anak-anak Jawa Barat bisa sekolahnya SMA.
Kemudian layanan kesehatan, gimana rakyat Jawa Barat semuanya terlayani layanan kesehatannya dari mulai tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Nggak boleh lagi ada antrian orang di Hasan Sadikin untuk dapat operasi, seluruhnya harus tersebar di seluruh daerah. Setiap rumah sakit punya kemampuan yang sama. Kemudian juga layanan infrastruktur, nggak boleh lagi di Jawa Barat ada jalan yang rusak, yang bolong, harus lebar-lebar. Nanti kualifikasinya dirubah, mana jalan daerah pertanian, mana jalan daerah industri. Mobil yang lewatnya kapasitasnya berapa, jalannya harus berubah, nggak boleh lagi tetap seperti itu. Nah, kemudian rakyat Jawa Barat belum dapat pasokan listrik yang 140.000 harus kelar. Kemudian rakyat Jawa Barat harus mendapat jaminan layanan air bersih, jaminan layanan perumahan yang murah, atau masyarakat tidak mampu dibantu perumahan. Nah, seluruhnya itu kan perlu uang. Maka uangnya ada di Kasda Provinsi Jawa Barat yang sudah ada dalam rencana kerja 2025. Nah, tentunya seizin Pak PJ, saya dan diminta juga tim transisinya yang bentuk Pak PJ, tetapi seluruhnya adalah pejabat Pemprov, tidak ada orang luar. Nah, sehingga akan dilakukan perubahan-perubahan arah kebijakan keuangan yang akan diarahkan untuk belanja kepentingan publik yang real dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu pasti ada nomenklatur yang digeser, jumlah besaran di nomenklatur itu yang dirubah, angka-angka yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif itu akan dicoret. Inilah yang akan didorong sehingga seizin gubernur yang ke-17, setelah saya menganalisis bersama sahabat kembaran saya, Deddy Mulyadi, maka ditemukanlah angka yang mudah-mudahanlah bisa di atas 2 triliun untuk belanja publik di perubahan. Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak PJ, kita ingin jalan di Jawa Barat selesai tahun ini. Kerajaan Pajajaran, namina Pakuan Pajajaran, rupi nama itu Pakuan dan yang nanti filosofi sejarah. Harapannya pelaksanaan tugas kelak setelah Pak Gubernur oleh Pak B, ya alhamdulillah semuanya bisa kita Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu. Kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan masukan. Aku kurang sadayana di kawin aki ini jangan wareng udet-udet resipur. Nah, gimana nih teman-teman online tentang janji politik dari Pak Deddy Mulyadi? Semoga dalam penetapannya nanti saat dilantik memenuhi janjinya secara keseluruhan. Mulai dari pendidikan yang dimana pendidikan itu harus mencapai SMA. Betul, saya setuju Pak Deddy. Diharapkannya bukan hanya warga Jawa Barat harus bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA, tapi mohon Pak untuk perhatiannya juga kepada warga Jawa Barat yang memiliki kekurangan, keterbatasan, yaitu menjadi kelompok rentan disabilitas pun perlu diperhatikan dan harus sangat diperhatikan supaya anak-anak disabilitas ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan diperbanyak sekolah yang inklusinya Pak. Tolong diinstruksikan oleh Bapak, kewenangannya kan Bapak di SMA, dan kalau untuk yang SD SMP ataupun yang di bawahnya itu mungkin kewenangannya di wali kota ataupun bupati. Nah, di sini Pak Deddy tolong instruksikan bahwa mohon diperbanyak lagi sekolah inklusi agar masyarakat dengan penyandang disabilitas, anak-anak ini bisa sekolah dengan baik untuk mencapai pendidikan yang layak, untuk menunjang peningkatan perekonomiannya di kemudian hari. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dituangkan oleh Pak Deddy, saya rasa akan memangkas anggaran-anggaran yang dirasa tidak perlu untuk keberpihakan kepada masyarakat secara umum. Sangat diapresiasi sekali Pak, karena kita butuh tindakan nyata, tindakan cepat, dan tindakan yang berani untuk mengambil keputusan itu Pak. Karena kebijakan itu dipimpin oleh Pak Deddy itu sangat berani sekali memangkas anggaran-anggaran yang tidak diperlukan. Nah, lanjut lagi kita membahas tentang kesehatan Pak. Betul,
saya merasakan secara langsung Pak semua layanan kesehatan itu, terutama saya seorang penyandang disabilitas yang dengan penyakit langka dengan namanya itu spinal muscular atrophy. Saya lagi-lagi harus dilarikan ke rumah sakit yang kelas A, yaitu Hasan Sadikin sama Santosa, karena pelayanannya rumah sakit lainnya tidak mumpuni karena ketidaklengkapan dari alat kesehatannya dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi perhatian Pak, mengalami secara langsung Pak, bagaimana saat dirawat di Hasan Sadikin itu harus nunggu di ruang IGD sampai 1 hari Pak untuk mendapatkan kamar, sangat lama sekali. Yang di samping saya itu bahkan sampai 2 hari saking lonjakannya antriannya Pak. Nah, diharapkan dengan adanya kebijakan dari Pak Dedi untuk semua kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, layanan kesehatannya, rumah sakitnya harus meningkatkan layanannya sama seperti halnya rumah sakit tingkat A gitu Pak. Jadi tidak adanya penumpukan di satu rumah sakit, dan akan mempermudah juga Pak dari sisi masyarakatnya untuk mengakses layanan kesehatan. Saya sangat miris Pak ketika mendengar saat saya rutin terapi Pak. Kalau secara terapi kita akui terapinya atau layanan polikliniknya baik, bagus, tapi kalau untuk layanan rawat inapnya yang saya tidak setuju Pak, karena itu sangat menumpuk sekali. Walaupun masih dalam kategori nyaman saat terapi ataupun ke layanan poliklinik, tapi saya mendengar dari suka ngobrol gitu ya teman-teman online, bahwa untuk pasien itu ada yang datang dari Cirebon, dari Tasikmalaya, di luar Bandung. Kebayang Pak, dia harus menginap dulu atau tinggal dulu di rumah singgah dan sebagainya. Nah, hal ini yang capek di jalan sih Pak. Atau teman-teman online, kalau teman-teman online yang merasakan secara langsung bisa komen juga ya, bagaimana pelayanan kesehatan di tempat masing-masing. Dan tentunya infrastruktur juga harus diperhatikan juga, bagaimana sarana dan prasarana ruang publik yang aksesibel, yang ramah bagi disabilitas juga Pak. Mohon diperhatikan kepada kelompok rentannya juga ya Pak ya. Harapannya sih tim dari pemerintahan Pak Dedi Mulyadi beraudiensi dengan kelompok disabilitas, dengan komunitas disabilitas, untuk kita mencurahkan apa saja kebutuhan dari kelompok disabilitas ini, yang supaya teman-teman disabilitas ini bisa beraktivitas, berpotensi, dan mewujudkan harapan dari visi misi dari Pak Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Pak Erwan Setiawan. Mari nih Pak, setelah dilantik kami menunggu, kita beraudiensi untuk bertukar pikiran, untuk saling bahu-membahu, membantu, mendorong supaya mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang istimewa dan inklusif. Sekian opini saya. Mungkin nanti saya akan memperlihatkan kondisi saya saat di rumah sakit ya. Karena sebetulnya saat ini saya lagi sakit sebetulnya, dan harusnya di tanggal 3 Februari kemarin itu harusnya dirawat karena kurang kalium dengan kondisi penyakit bawaan saya ini. Karena saya menggunakan layanan BPJS, tidak ada kamar, kamarnya tidak dapat kamar, dan harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Karena saya punya pengalaman yang kurang baik untuk di rumah sakit tingkat pertama, karena ada penumpukan pasien itu, maka saya memutuskan untuk rawat jalan saja. Dan alhamdulillah dengan obat dan sebagainya, istirahat yang cukup, kondisi saya mulai pulih sampai dengan hari ini. Nah, ini pengalaman yang saya alami belum tentu bisa sama dengan teman-teman online semuanya, yang kondisi pastinya harus lebih diperhatikan lagi. Ya, segitu aja sih teman-teman online, opini dari disabilitas di Buka Suara episode kali ini tentang rencana pelantikan Pak Dedi Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 2030. Semoga lancar, tapi apakah jadi atau tidaknya kita lihat di tanggal 6.
Video ini akan tayang di tanggal 6 pagi dan kita lihat siangnya. Nanti kita akan komen lagi di Buka Suara di episode berikutnya. Episode 10 Buka Suara kali ini sampai sini dulu ya. Sampai ketemu. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten yang saya berikan ini, bermanfaat untuk teman-teman semua dan membantu untuk teman-teman disabilitas, karena saya seorang penyandang disabilitas, tolong dibantu ya di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai ketemu di Buka Suara episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gubernur ke-17 yang saya hormati, yang usia gubernurnya bertambah lagi 14 hari. Ini ciri orang Jawa Barat masih mengangeni Bapak, Pak. Daripada terlantar di Jakarta, lebih baik dipanjangin sedikit-sedikit. Pak Sekda, seluruh pejabat eselon 2, yang pertama saya mohon maaf ya, saya belum menjabat sudah bikin repot banyak orang. Tapi bagi saya lebih baik repot hari ini daripada nanti di perjalanan Bapak dan Ibu banyak menemui masalah. Kenapa? Sesuatu yang terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu nyenyak itu bisa kebablasan kalau kita tidak punya kendali diri yang memadai. Kita paham bahwa birokrat itu pelaksana teknis. Pelaksana teknis itu kebijakannya tergantung para pemangku kebijakan politik. Tetapi secara teknis administratif semuanya Bapak Ibu yang mempertanggungjawabkan. Saya baca dari dulu APBD provinsi ini memiliki kecukupan. Nah, kemudian kalau aspek transparansi yang hari ini saya sampaikan, kan saya mempertahankan apa yang diraih oleh Pemprov. Kan Pemprov Jabar itu adalah provinsi dengan akuntabilitas kinerja birokrasinya terbaik di Indonesia. Artinya Bapak ini Ibu ini sudah bekerja dengan baik, transparan, gitu loh. Nah hari ini sebenarnya saya meneruskan transparansi itu. Nah transparansi kayak gini loh. Nah itu, meneruskan transparansi itu. Nah, dan saya ingin mempertahankan aspek transparansi itu. Tetapi Bapak Ibu semua gak usah berpikir di bawah kepemimpinan saya untuk mendapatkan piagam, gak usah. Biarin aja gak dapat piagam juga. Yang penting rakyat Jabar merasakan kinerja pembangunan pemerintah. Gitu loh. Ini yang penting. Ajakan dahar ke Pak Wakil. Waduh, Pak Wakil Bupati nih diundur deui sih karena pelantikan teh. Diundur deui, Pak. Karena putusan MK nu diputuskeun tanggal 4 tanggal 5 kudu dibarengkeun. Jadi serentak. Jadi serentakeun. Jadi ya nungguan deui lah. Ya mudah-mudahan nundurna ukur 3 tanggal genep misalnya tapi ke tanggal 7 misalnya. Siap, Pak. Ulah dilat teuing heuy hayang gawe urang teh teh. Geus ateu can. Geus ateu lah yang kemarin hayang gaji lagi hayang gawe lah barina ge. Sarua kitu ieu hayang gawe. Ieu hayang gawe. Sarua ieu kan ieu gubernur jeung wakil bupati Purwakarta ge hayang gawe sarua. Ya. See you.